Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Ramal Farasid. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eh, hal yang berkaitan dengan public relations. Jadi ini merupakan salah satu tugas dari satu mata kuliah yaitu teknik komunikasi, di mana kita diminta untuk mencari kasus yang menyangkut suatu brand dan itu terjadi di rentang tahun 2020 hingga 2022. Eh, Mengenai pembahasannya apa saja yang bakal ada di dalam video ini mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut dan kasus apa yang mungkin akan saya angkat dan saya pilih untuk eh, di-highlight lebih dalam pada video kali ini mungkin akan langsung saja dimulai. Oke, mungkin perkenalan dulu dari saya pribadi. Jadi, perkenalkan, nama saya Ramal Farasid. Ya, hobi saya tidur. Ya enggak sih, karena berbagai macam kesibukan, kuliah dan lain sebagainya macamnya, tidur itu menjadi kebutuhan yang saya tidak akan pernah lupakan gitu secara nggak langsung. Jadi, ya, saya cukup suka tidur dengan kondisi saya saat ini. Oke, sedikit about saya. Saya seorang pemuda pengangguran yang sok sibuk dan tidak ada pandangan hidup. Ya, ya itu bercanda ya. Jadi saya mahasiswa dari Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Kendal dan saya berada pada program studi Manajemen Bisnis Industri Furniture angkatan 2021. Ya, seorang pemuda pengangguran sok sibuk ya memang saya sebenarnya pengangguran dan mencari kesibukan di berbagai macam hal. Ya, sok sibuk lah ya. Dan tidak ada pandangan hidup ya. Saya selalu berada di tengah, jarang berpihak ke siapapun, jarang ke ini, jarang ke itu. Cukup netral saya. Itu saja mungkin mengenai perkenalan singkat dari saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan mungkin eh, sedikit apa ya? Kita mulai dengan yang ringan-ringan saja. Pembahasan saya, kasus yang saya angkat maksudnya pada pembahasan public relation ini adalah kasus dari brand IC Indonesia. Di mana IC Indonesia ini merupakan suatu brand es krim yang cukup ternama di Indonesia dan sangat banyak penggemar es krim dari IC Indonesia ini sendiri. Nah, ternyata pada tahun 2020 itu mengalami apa ya? Terjadi suatu isu yang menyeret brand IC Indonesia terkait dengan pekerja ataupun eh, hak-hak dari pekerja dari brand Aisyah itu sendiri. Oke, kita mulai dari latar belakang kasus dari brand Aisyah Indonesia itu sendiri. Jadi kasus yang menyangkut brand es krim yang cukup ternama di Indonesia ini berawal dari sebuah cuitan netizen dengan username Sarina melalui sosial media Twitter. Kita tahu, bagi saya pribadi, Twitter merupakan salah satu sosial media penyampai informasi ataupun berita itu pertama, karena melalui Twitter kita bisa apa ya mengetahui berita itu secara lebih cepat. Entah itu hanya apa yang saya rasakan atau mungkin memang benar seperti itu. Tapi jika saya ingin mencari berita, Twitter itu menjadi apa ya sumber pertama yang menyajikan berita yang terkini gitu. Selanjutnya, sang penulis mengungkapkan fakta yang cukup memilukan terkait suatu hal yang terjadi pada pabrik produsen es krim tersebut. Jadi banyak banget yang apa ya? Jadi ak- account dengan username Sarina ini membuat suatu tweet yang itu cukup panjang dan waktu itu sangat gempar hingga menimbulkan suatu gerakan gitu ya di Twitter sendiri. Karena eh,
tidak bisa dipungkiri ini berkaitan dengan hal kemanusiaan yang mana kita tahu itu di Indonesia sendiri sudah cukup sensitif jika kita membahas mengenai isu-isu kemanusiaan, isu-isu politik, isu-isu agama, ras, dan lain sebagainya, rasisme. Nah, isu kemanusiaan juga mendapat garis bawah yang nanti berkaitan dengan HAM, di mana pekerja-pekerja yang bekerja memproduksi es krim Ais Indonesia ini kira-kira dapat apa sih sehingga eh, menimbulkan apa ya kegaduhan gitu loh di sosial media, menimbulkan banyak sekali komentar netizen yang berbagai macam, ada yang menolak, ada yang mendukung dan lain sebagainya. Jadi diketahui bahwa pabrik tersebut memiliki berbagai macam masalah terkait dengan pemenuhan hak dan buruh pabrik yang bekerja di tempat tersebut. Mungkin mengenai masalah ini akan kita kupas lebih dalam di slide selanjutnya, karena ya kita tahu di kasus ini terjadi ketika bulan Maret 2020, di mana waktu itu kasus COVID-19 sedang naik-naiknya. Jadi mungkin ini menjadi suatu hal yang apa ya, menjadi perhatian khusus pada saat itu karena di mana banyak sekali para pekerja-pekerja pabrik, para buruh-buruh yang dirumahkan atau kasarnya di PHK. Padahal pada saat itu kondisinya memang benar-benar lagi sulit. Tapi mau di apa? Memang kondisi perekonomian saat itu memaksa untuk seperti itu. Jadi kasus ini tiba-tiba naik pada saat awal sekali pandemi COVID-19 itu berada di Indonesia, itu tepatnya pada bulan sekitar akhir Februari 2020 hingga Maret 2020 untuk kasus ini sendiri. Oke, kita bergerak ke slide selanjutnya. Jadi ini sangat sensitif ya mengenai eh, apa kasus yang terjadi pada brand Aisyah Indonesia. Oke, kira-kira poin-poin apa aja nih yang menjadi eh, perhatian publik pada saat itu di sosial media Twitter yang cukup ramai untuk dibahas, cukup menggemparkan, dan cukup trending hingga menimbulkan suatu gerakan. Itu yang pertama ada penurunan upah dari perusahaan yang cukup memberatkan para buruh. Jadi di tweet yang sudah dijelaskan itu eh, banyak sekali penurunan-penurunan upah yang dianggap tidak sesuai pada perjanjian awal gitu. Kayak misal upah yang harus diberikan berapa pada para buruh, terus juga hak-hak yang harus dipenuhi kira-kira apa aja. Itu ternyata dari pihak IC Indonesia ini tidak mampu memenuhi hak-hak yang harusnya dipenuhi pada para buruh terkait ataupun para pekerja yang memproduksi es krim IC Indonesia itu sendiri. Kemudian adanya mutasi, demosi, bahkan hingga sanksi yang terlalu berat bagi para pekerja. Selain itu, pada kasus ini ada juga terjadinya diskriminasi bagi beberapa golongan pekerja, karena kita tahu dalam pekerja seperti itu banyak sekali pekerja-pekerja yang tergabung dalam serikat-serikat buruh atau mungkin serikat pekerja. Salah satunya Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan itu mendapat diskriminasi apa ya kayak semacam hukumannya itu lebih tegas, kemudian juga eh, peraturan yang ditetapkan kepada orang-orang yang terkait dengan organisasi tersebut itu juga lebih keras gitu. Jadi hal itu juga berlaku secara sepihak. Jadi pihak perusahaan dianggap gagal untuk adil kepada para pekerjanya. Selanjutnya, eh, pembayaran bonus yang hanya berupa cek kosong dan tidak sesuai. Jadi mungkin ini menjadi masalah yang apa ya cukup memberatkan para pekerja juga karena ternyata mereka di kasus itu sudah dijelaskan bahwa ada banyak sekali bonus yang dijanjikan oleh Aisyah Indonesia itu sendiri berupa ternyata ketika dicairkan itu hanya berupa cek kosong dan tidak ada
nomor referensi atau nomor resinya gitu. Jadi ketika mereka ingin mencairkan bonus tersebut, itu ternyata tidak bisa, tidak apa ya, tidak bisa dicairkan gitu. Cek. Selanjutnya, adanya buruh kontrak yang tidak mendapatkan hal sesuai kesepakatan. Nah, ini seperti apa yang saya jelaskan tadi, banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan yang tidak terpenuhi, dan itu menjadi garis bawah tersendiri bagi perusahaan IC itu sendiri karena eh, kita tahu produk IC itu kayak gimana ya, dengan harga yang cukup murah, cukup ramah di kantong. Jadi ternyata ini menjadi salah satu hal yang menggemparkan pada saat itu, mengingat ternyata banyak buruh-buruh yang haknya kurang bisa dipenuhi dengan optimal oleh brand IC Indonesia. Selanjutnya, banyaknya buruh outsourcing yang diperlakukan tidak layak. Jadi, buruh outsourcing ini eh, sebagai contoh yang sudah saya baca di kasus tersebut itu untuk konsumsinya saja itu hanya mendapatkan nasi bungkus itu hanya berlaukan sayur sama kayak kayak ada kuahnya gitu ya. eh itu dilansir dari sumber yaitu Twitter itu sendiri itu harganya dibilang 15.000. Tapi yang ditampilkan hanya nasi dan juga beberapa sayur mayur gitu aja. Jadi kayak bukan suatu hal yang pantas dihargai dengan harga 15.000 gitu. Oke, selanjutnya adanya banyak sekali buruh perempuan yang dipekerjakan pada malam hari. Nah, ini tentu bukan hanya urusan hak asasi manusia saja. Tentunya nanti ini akan menyenggol ke perlindungan perempuan juga, karena di malam hari itu seharusnya yang diwajibkan untuk bekerja itu laki-laki. Cuman nanti akan kita bahas lebih dalam. Setahu saya di eh, pada jam kerja perusahaan itu sendiri itu dibagi menjadi 3 shift. Itu yang pertama itu kalau tidak salah shift pertama itu dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Kemudian dari jam 3 sore 7 pagi lagi. Nah, jadi ketika produksi itu pabrik benar-benar tidak berhenti bekerja dan cukup memilukan ketika kita mengetahui banyak sekali buruh perempuan yang mendapatkan shift pada shift ketiga yaitu pada pukul 11 malam hingga 7 pagi hari. Nah, ketika mendapatkan shift pada jam tersebut tentunya eh, pihak pekerja sendiri tidak mampu menolak apa yang sudah diberikan atau apa yang sudah ditugaskan dari perusahaan. Jadi ya mau tidak mau apabila mereka ingin eh, haknya mereka dipenuhi, mereka ingin mereka dibayar, pasti mereka akan mematuhi dan secara terpaksa itu harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Nah, lah yang lebih memilukannya lagi, ternyata diketahui banyak sekali pekerja-pekerja perempuan itu berada dalam kondisi hamil. Nah, ini kan seharusnya apa ya, menjadi hal yang bukan saja apa ya, sudah tidak pantas untuk dilakukan, apalagi saya lihat di beberapa dokumentasi gambar yang ada di Twitter waktu itu hamilnya itu udah hamil tua gitu, udah cukup gede gitu perutnya. Jadi udah kayak waktunya istirahat itu tidak bekerja apa terlalu berat, tapi saya sendiri merasakan jika kita bekerja pada jam malam hingga pada pagi hari, tentunya tenaga yang terkuras itu pasti akan jauh lebih banyak karena kita membuat tidur kita digunakan untuk bekerja gitu. Jadi tubuh kita pasti akan memerlukan lebih banyak energi ketika bekerja di malam hari daripada kita bekerja di siang ataupun di pagi hari gitu. Tentunya ini akan menjadi hal yang apa ya, seharusnya menjadi concern tersendiri bagi perusahaan karena tidak bisa dipungkiri memang banyak apa ya, hal tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh perusahaan IC Indonesia
Perusahaannya itu sebenarnya bukan IC ya, itu brandnya IC Indonesia itu brand es krimnya perusahaan itu PT Alpen Food Indonesia. Oke, kita mungkin bisa next ke slide selanjutnya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, kasus ini sendiri sudah cukup parah sehingga bagaimana tidak menimbulkan berbagai macam tudingan yang enggak gitu. Karena ternyata cukup memilukan. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke kronologi kasus yang ada pada PT Alpen Food Indonesia. Oke, seorang netizen dengan username @sherin SHERRRINN membagikan sebuah tweet melalui sosial media Twitter. Jadi, ia mengungkap adanya berbagai macam penyelewengan yang terjadi pada perusahaan PT Alpen Food Indonesia, dilengkapi dengan berbagai macam buktinya. Kasus itu sendiri terjadi pada bulan Februari hingga memasuki awal Maret tahun 2020. Bahkan kasus tersebut hingga sampai ke Komnas HAM dan Perlindungan Perempuan agar kasus tersebut bisa diusut tuntas hingga dibenahi secara keseluruhan. Seperti apa yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi penyelewengan-penyelewengan tersebut ternyata disampaikan oleh seorang netizen dengan username Sherin pada waktu itu dengan ini, mungkin di gambar bisa dilihat boycott ACE. I have to say this since the company has replaced the workers who fight for better working conditions. Jadi eh, dia membagikan sebuah tweet untuk dibaca kepada para pengguna-pengguna Twitter mengenai penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada PT Alpen Food Indonesia ini. Kemudian juga dilengkapi dengan berbagai macam keputusan-keputusan yang nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Karena ini memang masih awal ya. Karena nanti bakal ada analisis-analisis yang saya gunakan untuk membahas masalah eh, apa ya kesejahteraan pekerja yang ada pada PT Alpen Food Indonesia. Oke, mungkin kita akan beralih ke slide selanjutnya. Kita mungkin akan melihat berbagai macam tanggapan netizen Indonesia tercinta yang sangat ramah. Ya, netizen Indonesia kan sangat ramah gitu, bukan hanya secara real life, tapi memang netizen Indonesia itu sendiri sudah sangat ramah gitu ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi mengenai keramahan masyarakat Indonesia. Oke, mungkin akan saya baca beberapa mengenai tanggapan warganet terkait kasus AIC ini sendiri. Si belum terlihat jelas ya. Pokoknya intinya dari tanggapan warganet terkait kasus AIC ini sendiri menimbulkan banyak sekali polemik ya. Oke, mungkin ini ada satu apa karena ini harga es krim AIC jadi murah sekali? Kayak memang faktanya seperti es krim AIC di Indonesia dan awalnya saya juga nggak perlu hingga 5.000 kita bisa mendapatkan. Seharusnya itu bisa dihargai lebih mahal. Kalau kan kasus yang dijalankan sama, nah di dan udah bertahun-tahun gini masih ada. Kemudian ada juga ya Bang, respon rilis dari Korkom Aisyah juga bahasa grammarnya jelek, tapi dia buka email dan mereka kesel enak bacanya. Oke, ini mungkin lebih ke arah masalah personal ya, eh, yang disampaikan oleh netizen sebelumnya. Oke, kita mungkin langsung ke inti pembahasan saja. Kita akan masuk ke analisa anatomi mobilisasi yang terjadi pada eh, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Alpen Food Indonesia. Mari menyelami lebih dalam karena saya sangat menyukai analisis. Jadi saya akan sangat semangat gitu membahas ini. Oke, yang pertama adanya pemicu. Jadi pemicunya itu saya rasa berada pada awal tahun 2020. Ya, kita tidak bisa memungkiri
tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi semua kalangan. Bagaimana tidak, pandemi COVID-19 ini memaksa seluruh manusia yang ada di belahan bumi manapun untuk lebih aware terhadap kondisi lingkungan yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang-orang sekitar. Ya, bagaimana tidak, kita keluar juga yang dipertaruhkan sudah nyawa, tapi apabila kita hanya berada di dalam rumah saja, untuk para pekerja-pekerja tertentu di kalangan tertentu itu pasti mereka memerlukan apa ya, suntikan dana untuk survival gitu ya. Dengan kondisi yang demikian, naluri manusia untuk survive di kehidupan yang ada itu pasti akan menjadi lebih tough, lebih keras karena ada apa ya, kita berada dalam kondisi terjepit gitu. Kita keluar nyawa kita terancam, tapi kita hanya diam diri di dalam, kita juga terancam nyawanya karena tidak bisa makan. Nah, ini seketika menjadi kasus yang melambung tinggi pada saat itu karena selain bersangkutan dengan sisi kemanusiaan, ini juga nantinya akan bersangkutan pada sisi kesehatan mengenai COVID-19 dan juga pekerja hamil yang tadi saya bahas. Banyak pekerja yang harus dirumahkan juga, kondisi perekonomian yang sulit membuat berbagai sektor masyarakat merasakan dampak dari pandemi COVID-19 secara langsung. Jadi pemicunya saya rasa berada pada COVID-19 dengan kondisi yang benar-benar tidak kita inginkan, tapi kita dipaksa untuk survive gitu ya pada kondisi saat itu. Kita akan bergerak ke slide selanjutnya. Oke. Yang kedua ada terjadinya accident. Adanya isu yang beredar bahwa pekerja wanita hamil dipekerjakan pada shift malam. Dah, pada shift malam. Mohon maaf. Adanya isu yang beredar bahwa ada pekerja seorang wanita hamil yang dipekerjakan pada shift malam di PT AFI menimbulkan berbagai macam respon dari berbagai kalangan masyarakat. Jadi hanya dari suatu masalah ini PT AFI dianggap tidak manusiawi dan memperlakukan para pekerjanya secara kurang layak. Ya bagaimana tidak? Saya sendiri ketika melihat ada seorang ibu hamil di bus itu pasti kita akan merasa tergerak untuk mempersilahkan beliau duduk gitu ya. Apalagi ini harus bekerja secara full time 8 jam kerja, kemudian juga itu berada pada shift ketiga, itu jam 11 malam sampai jam 7 pagi, itu pasti sangat menguras tenaga dan saya rasa sangat disayangkan ya apabila terjadi accident seperti itu. Kemudian selain itu ada juga cerita yang disampaikan oleh akun terkait Sherin itu tadi, Sarina. Jadi melalui akun Twitternya ia menyampaikan bahwa ada salah satu kejadian yaitu seorang pekerja wanita hamil. Nah, dia itu flag kemudian dijemput sama suaminya karena ingin pulang karena sakit. Jadi sakit flex ibunya itu dalam kondisi hamil, tapi sama satpam diperlakukan secara kurang layak gitu. Jadi kayak diantar, kemudian ketika mau pulangnya juga dipersulit gitu. Nah, ini saya rasa memang perlu dibenahi apabila ini memang benar-benar terjadi pada kasus IC Indonesia. Oke, kita bergerak ke slide selanjutnya. Kemudian ada framing. Jadi framing yang terjadi pada kasus ini ternyata cukup kompleks, bukan hanya terkait memperkerjakan perempuan hamil pada malam hari, ternyata banyak sekali hak-hak buruh yang tidak dipenuhi, serta adanya diskriminasi yang sudah saya sampaikan tadi di awal ketika membuka video ini yang terjadi antara pekerja. Contoh pekerja yang tergabung dalam suatu serikat atau organisasi tertentu akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pekerja biasa yang tidak tergabung pada organisasi manapun. Nah, ini pasti akan menjadi apa ya? Suatu hal yang dinilai kurang bijak
dan juga kurang adil terhadap sesama pekerja yang sama-sama bekerja di PT Alpen Food Indonesia. Karena kita tahu ya pekerja-pekerja itu pasti akan tergabung dalam perserikatan pekerja atau perserikatan buruh dan lain sebagainya. Tentunya itu menjadi hal yang sangat wajar karena saya rasa apa ya organisasi tersebut nantinya tidak akan menentukan kinerja dari para pekerja-pekerja tersebut ketika melaksanakan tugasnya di perusahaan. Jadi bagi saya bukan suatu hal yang make sense ketika kita menyangkutkan hal tersebut dengan organisasi-organisasi ataupun serikat-serikat yang ada dengan para pekerja dan akhirnya mendapatkan tindakan diskriminasi ataupun diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan. Kemudian ada partisipasi. Melalui platform media sosial Twitter, banyak sekali warganet yang pada akhirnya turut serta dalam aksi melalui tagar hashtag boykot IC Indonesia. Melalui tagar tersebut, masyarakat menyatakan dukungannya terhadap hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Jadi pada saat itu hashtag boykot IC Indonesia ini sempat trending satu karena ketika dibahas ini ternyata eh, menimbulkan banyak empati dari berbagai warganet untuk ikut turut serta apa ya mendukung para pekerja-pekerja agar mendapatkan hak-haknya yang belum terpenuhi dari perusahaan PT Alpen Food Indonesia. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Itu dari partisipasi. Oke, kita akan bergerak ke analisa selanjutnya. Kemudian ada gerakan. Nah, gerakan yang terjadi itu sendiri itu adanya aksi yang dilakukan oleh suatu organisasi di depan kantor Kemenaker yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dengan jumlah yang cukup banyak ya. Eh, itu juga ada dokumentasinya di akun Twitter Sarinah itu sendiri. Dijelaskan secara gamblang. Kemudian di sisi lain kondisi di depan perusahaan IC mendapat berbagai pengawalan dari beberapa aparat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi di depan kantor, di depan perusahaan itu dikawal oleh tentara dan juga polisi. Nah, gerakan ini sendiri itu sampai ke real life. Nah, beberapa orang kayak bilang boykot Aisyah Indonesia, jadi mereka benar-benar tidak mengkonsumsi Aisyah Indonesia sebagai bentuk dukungan kepada para pekerja-pekerja yang hak-haknya dianggap belum dipenuhi oleh perusahaan. Ini tentunya menjadi hal yang itu lagi tadi menimbulkan banyak empati masyarakat ketika mereka tahu es krimnya berharga sangat murah, kemudian ternyata hak-hak pekerjanya tidak dipenuhi, masyarakat akhirnya ikut turut serta membantu agar hak-hak dari pekerja tersebut bisa dipenuhi secara penuh, bagaimana yang sudah dijanjikan gitu. Oke, kita bergerak ke analisa selanjutnya. Ada sedikit typo ya di sini. Maksudnya outcomes dan negosiasi. Oke, PT AFI sendiri diperiksa oleh Kemenaker Trans melalui pengawas Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh PT AFI mengenai pemenuhan hak-hak para pekerjanya. Jadi perlu kita lihat di sini negosiasi yang dilakukan dan juga pengecekan, pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Kemenaker kepada PT AFI ini apakah akan menimbulkan titik terang atau bagaimana gitu ya mengenai pemenuhan hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh PT Alpen Food Indonesia. Oke, jadi setelah melakukan berbagai macam diskusi eh, antara PT dengan Kemenaker, ya bisa ditarik eh, apa ya jalan tengahnya gitu.
atau mungkin pemeriksaan-pemeriksaan itu menghasilkan suatu fakta terhadap PT Alpen Food Indonesia itu sendiri. Nah, strategi komunikasi massa yang dilakukan itu eh, jika dilihat pada kasusnya itu dari PT Alpen Food sendiri tidak melakukan tindakan secara resmi, tapi PT Alpen Food Indonesia itu langsung diperiksa oleh kementerian terkait dan sudah sudah apa ya diungkap fakta-faktanya. Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Kemenaker Trans, terdapat beberapa kesimpulan dan fakta yang bisa dijadikan data sekaligus informasi bagi masyarakat terkait kasus dugaan pelanggaran PT AFI. Kemudian beberapa stakeholder terkait menegaskan bahwa isu-isu yang beredar tidak sepenuhnya benar. Jadi eh, yang disampaikan oleh Sarinah itu tadi melalui sosial media Twitter itu ternyata tidak semuanya benar gitu. Eh, PT AFI sudah memberikan hak-hak yang diinginkan oleh pekerjanya dengan baik. Kemudian adanya negosiasi lebih lanjut antara pihak perusahaan dengan perserikatan pekerja yang mendukung aksi pembelaan terhadap pekerja terkait. Kemudian dari hal tersebut, Kementerian akhirnya memberikan izin kepada PT AFI atau PT Alpen Food Indonesia untuk kembali beroperasi sebagaimana mestinya. Nah, salah satu sumber yang saya baca yaitu di Tribun News, yaitu PT Alpen Food ini mematuhi peraturan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, termasuk proses rekrutmen pekerja, kontrak dan status pekerja, serta ketentuan upah dan tunjangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. PT Alpen Food ini dengan Itikat Baik sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Disnaker Kabupaten Bekasi beserta pihak serikat pekerja untuk melakukan mediasi untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak. Jadi dari PT Alpen Food Indonesia sendiri itu sudah melakukan apa ya diskusi terkait apa sih bagaimana cara memenuhi hak-hak para pekerjanya itu sudah dibahas dan berkonsultasi langsung dengan Disnaker, kemudian juga Perserikatan Pekerja. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu penyelesaian yang sudah diambil oleh PT Alpen Food itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sumber informasi dan referensi. Jadi informasi-informasi tersebut saya dapatkan melalui akun Twitter, Sherin itu tadi. Itu linknya sudah saya cantumkan di sini. Mungkin teman-teman bisa baca untuk jelasnya seperti apa. Kemudian juga ada republika.co.id mengenai klarifikasi juga dan dari tribunnews.com. Kemudian mengenai ringkasan kasusnya itu sendiri saya baca dari fsedar.org rangkuman kasus IC. Jadi fsedar ini merupakan apa ya salah satu perserikatan yaitu Federasi Serikat Buruh Demokratik Rakyatan. Jadi bisa dibaca di situ cukup lengkap mengenai kasus IC ini sendiri secara lebih lanjut pada teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Saya rasa cukup. Terima kasih tentang analisis yang saya lakukan pada kasus brand yang terjadi pada IC Indonesia ini sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya merasa banyak sekali kekurangan yang ada pada video ini gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan saya harap teman-teman yang ada di sini mungkin bisa membaca ataupun meng-cross-check info-info yang didapat dari sosial media gitu ya. Jangan langsung dipercaya, jangan langsung ditolak juga. Lebih baik itu dibaca dulu, di riset dulu, dipelajari dulu, dianalisis dulu, karena nanti itu akan menjadi suatu hal yang cukup berbahaya apabila teman-teman salah dalam mengambil kesimpulan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Alfarasid, signing out. Bye-bye.